Assalamualaikum, Pak Gus. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Agus. Oke. Ini pakai tripod ini aja Pak Nasrul. Hah? Pakai tripod ini enak Gimana? sebenarnya. Pakai tripod. Pakai tripod? Iya. Iya. Sampai bawa tripod nggak? Sampai bawa tripod? Enggak Enggak, punya. nggak punya. Iya. Alhamdulillah, Pak Agus. Iya, Pak Agus. Ini Ustadz ini mau tanya ini Iya, apa tentang Ustaz? sejarah agama Islam, tentang sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Kenapa kok di Nusantara, kok gak di Indonesia? Itu pertanyaan saya ya. Sejarah masuknya agama Islam di Nusantara, kok enggak sejarah masuknya agama Islam kok di Indonesia? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, yang yang kedua, kenapa yang kedua, yang betul itu sejarah masuknya agama Islam itu yang bawa itu Gujarat India atau saudagar Arab? Karena perbedaan pendapat di situ. Yang betul yang mana? Menurut ahli sejarah Ustadz Agus ini. Ya, itu ya. Oke, makasih Ustadz. Oke. Baik. Sekarang kita berbicara bagaimana bisa jelas suara saya Ustaz Nasrul? Jelas sekali, makasih. Ya. Yang pertama, kenapa masuknya Islam di Nusantara bukan di Indonesia? Ya, Indonesia itu baru berdiri pada tahun 1945. Baru 75 tahun yang lalu. Nah, sedangkan Nusantara itu sudah ada sejak awal adanya daratan-daratan yang terpisah dari benua induk. Nah, jadi yang dimaksud Nusantara itu adalah pulau-pulau kecil yang tersebar antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sejak itu belum ada nama Indonesia. Jadi orang orang sejarah itu menyebutnya itu Nusantara, yaitu Nusa, pulau-pulau yang ada di antara dua samudra. Nah, Indonesia sendiri itu baru muncul pada abad ke-18, nama Indonesia itu. Nah, Nesia itu artinya juga pulau-pulau dari bahasa Yunani. Indo itu adalah bagian dari benua Asia yang terpisah dari benua induknya. Dan itu pun yang menyebut nama Indonesia pertama kali itu bukan orang Indonesia, bukan orang Nusantara, tapi orang Inggris. Abad ke-18 itu ada seorang jurnalis Inggris itu membuat berita. Nah, beliau memberitakan kondisi di Nusantara. Nah, beliau menyebutnya itu Indonesia, berasal dari kata Indos dan Nesos dari bahasa Yunani. Nah, orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri yang menggunakan nama Indonesia itu yang pertama kali itu adalah Pak Ki Hajar Dewantara, Raden Suwardi Suryaningrat. Beliau menggunakan istilah Indonesia itu ketika beliau menulis artikel di Belanda pada tahun 1900-an dan terinspirasi dari jurnalis Inggris itu. Nah, jadi sejak Islam masuk itu Indonesia belum ada. gitu ya. Ketika ada agama Islam, ketika Nabi Muhammad memperoleh wahyu, itu Indonesia belum ada. Yang ada itu Nusantara, pulau-pulau yang ada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, tuh. Jadi Islam tidak masuk ke Indonesia, Pak Nasul. Masuknya itu ke Nusantara. Kalau Gitu ya. Islam masuk ke Indonesia, berarti Islam masuknya ini pada tahun 1945. Nah, setelah Bung Karno membacakan proklamasi, lahir kan negara Indonesia. Jadi
Islam masuknya ya setelah proklamasi itu. Nah, karena Islam masuknya itu sebelum proklamasi, jadi belum ada negara Indonesia. Adanya pun itu bukan Indonesia, namanya Hindia Belanda. India Belanda. Karena kita jajahan Belanda itu. Jadi lebih tepat kalau Islam ini masuk ke Nusantara. Itu yang pertama. Kemudian teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara ini, itu semua teori itu benar, Ustaz Nasrul. Jadi yang membawa itu pedagang dari Arab, itu betul. Kemudian pedagang dari Gujarat atau India, itu juga betul. Karena zaman dulu kita bicara masuknya ini, kalau dari teori pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, ini berarti kita membicarakan tentang abad ke-13. Abad ke-13 itu rentang waktunya itu 1200 sampai 1300. Nah, pada abad ke-13 di Nusantara ini ya tetap belum ada Indonesia. Nusantara ini dikuasai oleh kerajaan besar, yaitu kerajaan Singosari dan Mojopahit. Nah, jadi pada abad ke-13 itu jaya-jayanya Majapahit. Nah, di mana Majapahit ini bisa menjadi negara kerajaan yang besar karena memiliki pelabuhan-pelabuhan yang sangat strategis. Nah, zaman dulu orang berdagang itu kan pakai kapal. Karena kalau lewat darat dari Arab ke Indonesia itu tidak bisa. Dari Arab ke Indonesia itu harus naik kapal. Nah, kapal itu kemudian dari Arab itu kan juga melewati Persia. Kalau kita lihat peta dunia ya, peta dunianya ada di atas ini. Lupa, tidak saya bawa kan. Iya. Nah, jadi dari Arab itu harus singgah dulu ke Persia, ke Irak sekarang, ke Iran, sorry. Nah, jadi dari Arab itu harus singgah dulu ke Persia. Kemudian orang Persia juga tanya, loh, kamu mau kemana? Mau berdagang kemana? Mau berdagang ke Nusantara. Nah, otomatis orang Persia kan juga pengen ikut berdagang. Ada yang berangkat juga. Kemudian sebelum nyampe ke Nusantara itu mereka juga melewati Gujarat. Gujarat itu di India. Nah, mampir lagi di pelabuhan Gujarat itu. Orang Gujarat tanya, ya pakai bahasa India. Saya tidak tahu bahasanya seperti apa. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kira-kira orang India itu tanya, kamu mau berdagang kemana, wahai orang Arab dan orang Persia? Oh, kami mau berdagang ke Nusantara. Ada apa di sana kok mau berdagang ke sana? Karena di sana ada rempah-rempah, ada beras, ada gini dan sebagainya. Akhirnya orang Gujarat juga ingin berdagang ke Nusantara. Nah, akhirnya mereka sama-sama datang ke Nusantara dengan membawa agama Islam yang telah disiarkan oleh para khalifah. Kan yang menaklukkan Persia itu kan Khalifah Umar. Akhirnya orang Persia memeluk agama Islam. Kemudian pada dinastinya Muawiyah, nah, dari Persia itu diteruskan ekspansinya sampai ke India, sampai akhirnya orang India itu juga memeluk agama Islam. Nah, akhirnya orang-orang itu datang ke Nusantara, dan mereka datang itu ya tidak langsung ke Jawa, mampir dulu ke Malaka, mampir dulu ke Palembang, Sriwijaya, sampai akhirnya masuk ke Jawa. Itu para pedagang yang membawa. Nah, tuh Pak Nasrul, kalau teori pedagangnya. Nah, Udah sampai di sana. Pertanyaannya itu yang terlebih dahulu itu orang India atau orang Arab yang dulu pertama kali mensyiarkan agama Islam. Itu yang, karena sejarah mengatakan oh itu ada penemuan makam di mana itu, makamnya orang Islam binti Maimun. Iya. Bahwa ya di Gresik. Oh, itu pertama kali. Itu berarti yang ke-11. Abad ke-11. Sebelum pedagang. Ternyata dibantah sama ahli sejarah yang lain, bukan. Ternyata di sana ada makamnya orang
pedagang dari India ada pedagang. tapak tilasnya. Nah, itu yang betul yang mana yang pertama kali? Nah, Di Nusantara, Untuk- maksudnya ya. ya, untuk syiar, motif mereka yang pertama kali datang itu bukan untuk syiar Pak Nasrul, tapi murni berdagang. Jadi pedagang-pedagang tersebut yang dari Persia, Arab, Gujarat, India itu tidak mau bersiar dulu. Mereka itu murni untuk berdagang, mencari rempah-rempah ke Nusantara. Baru yang namanya benar-benar syiar itu datangnya dari kerajaan Champa atau kerajaan Thailand, di mana permaisuri dari kerajaan Champa itu masih saudaranya permaisurinya Raden Brawijaya, Prabu Brawijaya. Nah, saudaranya Prabu Brawijaya ini raja terakhir atau raja Majapahit yang kuat pada saat itu. Nah, di Majapahit pada saat ada Raja Brawijaya ini, kondisi agama Hindu dan agama Buddha itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, di mana mereka sudah mulai membuat kekacauan-kekacauan di wilayah kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya permaisurinya Majapahit, itu saya lupa nama permaisurinya, menyarankan kepada Prabu Brawijaya ini bahwa di Champa ini beliau memiliki keponakan. Nah, keponakannya ini ahli agama, seorang alim ulama, tapi kepercayaannya itu di luar Hindu dan Buddha. Nah, beliau itulah yang murni datang ke Nusantara itu untuk mensiarkan agama Islam. Nah, di sini kita mengenalnya itu sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Di mana garis keturunan nenek moyang beliau itu berasal dari daerah Samarkand. Nah, daerah Samarkand itu ada di daerah Uzbekistan. Pokoknya daerah yang negara sekarang akhirannya Tantan itu, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan. Nah, itu dulu juga wilayah daulah Islam di bawah kekuasaan Timur Leng. Timur Leng ini keturunan dari Mongol yang memeluk agama Islam. Kemudian mengembangkan agama Islam itu di daerah Samarkand. Nah, di daerah Samarkand itu ada ulama-ulama, diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Atau nama lainnya itu, Ustadz Nasrul masih ingat nama belakangnya itu Asmarakandi. Asmorokondi. Ya. Dari istilah Samarkand ya. Nah, beliau itu adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand. Dari Samarkand, beliau syiar ke timur sampai ke Thailand. Nah, Thailand itu dulu namanya Champa. Daerah Champa di Kamboja, Thailand, Myanmar itu di daerah Asia Tenggara yang bagian utara itu ada daerah kerajaan namanya Kerajaan Champa. Sekarang pecah jadi Kamboja, jadi Thailand, jadi Myanmar. Itu dulu kerajaan Champa itu juga berteman dengan kerajaan Majapahit. Nah, dan permaisurinya kerajaan Champa itu saudaranya permaisurinya Raja Brawijaya Majapahit. Dan kebetulan permaisuri Champa itu sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu karena kedatangan Syekh Asmarakandi ini. Kemudian beliau memberikan saran kepada Majapahit bagaimana untuk mentertibkan lagi masyarakat Majapahit ini didatangkan alim ulama dengan catatan agama ini agama baru, bukan Hindu Buddha. Nah, setelah Raja Brawijaya ini mengumumkan kepada patih-patihnya, kepada menteri-menterinya, ternyata Islam itu memang sudah ada di daerah Majapahit. Loh, berarti sudah ada Islam itu. Nah, cuman Islamnya itu masih dianut oleh pedagang-pedagang yang ada di daerah pesisir, di mana sebelumnya pedagang India apa Arab? Pedagang Indonesia, pedagang Nusantara. Nah, di mana sebelumnya pedagang Nusantara itu sudah berkenalan dan berteman dengan pedagang-pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab.
Ya, Gujarat itu India. Nah, ya pas wis kalau gitu, berhubung sudah ada pengikutnya, langsung kita datangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ke Majapahit. Nah, khusus untuk syiar. Dan ketika beliau datang, langsung anggota kerajaan itu banyak yang memeluk agama Islam, Ustaz Nasrul. Jadi orang kerajaan, pedagang-pedagang, wong cilik itu langsung berbondong-bondong masuk ke Islam. Karena motif mereka yang pertama itu, ibadahnya orang Islam itu lebih sederhana daripada ibadahnya orang Hindu-Buddha. Contoh, Kalau perbedaan kesederhanaannya gimana? Nah, Perbedaan kalau kesederhanaannya. Kalau orang Hindu-Buddha mau beribadah, itu mereka harus menyiapkan sesaji, harus membuat tumpengan makanan, di mana biayanya itu mahal, harus ada daging sapi, daging ayam, yo pokoknya wis butuh biaya mahal, dan mereka harus pakai pakaian adat, mereka harus berjalan berjinjit ke pura, mereka harus mendatangi biksu, pokoknya ritualnya itu apa ya, ribet sekali gitu loh. Sedangkan dengan Islam cukup ambil air wudhu, mencari tempat suci, bisa di musola, surau atau masjid, menggelar tikar atau sajadah, mereka sudah bisa sholat dengan pakaian yang suci. Nah, dengan simpelnya seperti itu orang-orang senang dengan agama Islam ini. Yang kedua, selain ritual agama Islam ini lebih mudah, di Islam itu tidak mengenal pembagian kasta. Nah, di mana pembagian kasta ini di agama Hindu dan agama Buddha ini sangat menyiksa sekali, terutama untuk orang-orang yang kastanya rendah. Ya sebut sajalah babu gitu kasarannya ya, atau pembantu, atau para buruh-buruh budak-budak, di mana dengan adanya kasta itu, sekali mereka terlahir dari orang tua yang kastanya rendah, sampai akhir hidup mereka tetap kastanya ya kasta rendah itu. Sedangkan orang yang sudah terlahir dari kasta yang tinggi, kesatria, brahmana, itu mereka bagaimanapun kelakuan mereka, mereka akan tetap mempunyai kasta yang tinggi. Nah, itu orang-orang mulai tidak terima dengan adanya pembedaan seperti itu. Setelah masuk Islam, Islam tidak mengenal itu, seneng orang-orang. Jadi orang biasa itu sudah derajatnya itu sama dengan para masyarakat lain. Meskipun jabatannya berbeda. Kalau orang kerajaan kan memang sudah punya jabatan. Jadi terus berbondong-bondong orang dulu itu masuk Islam. Dan itu ada kaitannya ya dengan Wali Songo. Nah, Wali Songo itu yang memang tugasnya bersiar. Kalau pedagang, bukan. Kalau pedagang itu mereka tidak mensiarkan. Ya mungkin ada 1-2 orang, mungkin karena ada pernikahan atau kenalan sama pedagang Majapahit, terus pedagang Majapahit ingin masuk Islam, ya mungkin ada 1-2. Tapi motif utama mereka datang ke sini itu ya berdagang. Baru yang benar-benar syiar itu yaitu Wali Songo dengan diawali dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmara Kandi. Iya, pertanyaan terakhir 13. Pertanyaan terakhir Agus. Yang pertama kali agama Islam itu di Jawa apa di Sumatera apa di Kalimantan? Senusantara pertama kali. Di Nusantara, di Sumatera. Pertama kali di Sumatera ya? Iya, pada abad ke-9. 9. Kalau di Jawa abad berapa? Yaitu mulai syiarnya itu ketika zaman Majapahit, sekitar abad ke-13. Makanya ada abad ke-9, Majapahit, abad ke-11, abad ke-13. Majapahit itu abad ke-13 berdirinya. Kalau yang di Sumatera itu? Sriwijaya. Sriwijaya. Abad ke-8. Oh 8. Berarti di Sriwijaya ya? Iya, jadi ada meskipun di sana abad ke-8 itu Islam belum masuk ke Sriwijaya, tapi kerajaan Sriwijaya itu sering berdagang
melakukan surat menyurat dengan kekhalifahan dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah. Jadi ketika di Arab itu yang berkuasa dinasti Utsmaniyah ya, Umayyah, dinasti Umayyah. Nah, itu sudah surat menyurat dengan kerajaan Sriwijaya. Surat menyurat untuk apa? Untuk berdagang dan untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing kerajaan. Nah, abad ke-8, abad ke-9 lahirlah kerajaan, abad ke-11 sorry, Samudra Pasai di Aceh sana. Tuh. Jadi Sriwijaya, Pasai, terus Majapahit. Nah, Sriwijaya itu masih Hindu Buddha agamanya. Baru yang sudah Islam itu kerajaan Samudra Pasai. Ya di Aceh sana. Berarti secara logika orang Sumatera itu lebih dulu mengenal agama Islam dibandingkan orang Jawa. Gitu ya. Secara logika seperti itu. Nah, cuman ketika penyebaran yang paling banyak merekrut atau mendapatkan orang yang masuk Islam ya ketika di Majapahit itu, ketika zaman Wali Songo itu langsung syiarnya bener-bener serempak dan direstui oleh kerajaan Majapahit sendiri. Jadi kerajaan Majapahit sendiri itu juga sudah menyarankan kepada Wali Songo ini untuk mensiarkan agamanya. Padahal Majapahit itu kan Hinduan ya, Hindu Buddha. Nah iya betul. Karena desakan dari Permaisuri, istrinya Prabu Brawijaya. Oh, berarti ada nepotisme dari dalam ya, ada desakan dari dalam keluarga. Ya ada juga. Selain itu Prabu Brawijaya juga sudah bingung mau mengatur rakyatnya ini kok tambah semrawut gitu. Bagaimana kok agama Hindu Buddha ini malah tidak diperhatikan sama rakyatnya. Akhirnya dengan izin Allah mungkin ya terbuka hati dari Prabu Brawijaya ini untuk mendatangkan langsung ulama dari kerajaan Campa. Oke, makasih Pak Agus. Makasih wawasannya dan selanjutnya baru terus, nanti yang dari Syekh Maulana Malik Ibrahim inilah lahir dan muncul murid-murid beliau yang akan mensiarkan agama Islam ini dalam wadah Wali Songo. Nah, yang pertama kali kumpul di mana itu Masjid Demak itu dia? Kalau yang lebih dulu Ampel kan ada kaitannya kan dengan kerajaan Majapahit Demak. Nah iya ya. Demak itu dulu kabupatennya kerajaan Majapahit. Nah suatu ketika pusat Majapahit di Mojokerto di Trowulan itu sudah terjadi rebutan kekuasaan antara anak cucunya Prabu Brawijaya ini. Nah, karena sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya di Demak itu muncul salah satu keturunan dari penguasa Majapahit namanya Raden Patah, di mana Raden Patah ini memeluk agama Islam dan dengan izin dan dorongan dari Wali Songo, beliau mendirikan kerajaan Demak. Apakah beliau itu berkhianat kepada Majapahit? Tidak, karena secara logika justru Raden Patah inilah yang seharusnya menjadi penerus penguasa Majapahit sebenarnya. Cuman karena di ibu kota Majapahit di Trowulan itu sedang terjadi
Halo, ya ada trouble tadi. Nah, begitu Ustaz Nasrul sejarahnya itu. Jadi sama-sama benar. Islam masuk ke Nusantara itu abad 9 benar, abad 11 benar, abad 13 benar. Dibawa oleh pedagang benar, dibawa oleh wali-wali benar. Mm-mm. Sama-sama Pedagangnya benarnya ya, ya. iya sama-sama benar. Pedagang India benar, pedagang Persia benar, pedagang Arab benar. Karena Cuman kita yang bayangkan di pasar itu kan kumpul semua pedagang itu. iya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa dulu yang datang? Yang dulu Mm-mm. belum ada petugas sensus kan, Mm-mm. belum ada data yang masuk duluan siapa. Jadi ketika di pelabuhan itu, Halo, halo, trouble lagi. ya, Halo, oke, halo, ya, ya. bagaimana? Jadi intinya betul ya, antara Hmm, Gujarat, India dan Arab itu sama-sama mensiarkan agama Islam, cuman bedanya Berdagang yang pertama kali itu baik India sama Arab sama saja waktunya. sama waktunya. Nah, Kalau ya. untuk perdagangan sama, kalau untuk perdagangan. Untuk Kalau mensiarkan, kalau untuk mensiarkan ya yang dari Campa itu Ustaz Nasrul. dari Yang Syekh sampai itu ya. Maulana Malik Ibrahim itu yang murni untuk bersiar Iya, iya, iya. pada Hmm. abad ke-13 itu. Jadi juga ada kaitannya Wali Songo pada waktu itu yang ada saat disamarkan dari ya yang dibawa oleh pada masa Bani Umayyah ya pada waktu itu Ya, kalau Bani Umayyah itu ketika kerajaan Sriwijaya abad kerajaan ke-8 Sriwijaya sampai abad 9. ke-8. Ya, Hmm. abad ke-8. Oke, makasih Pak Agus wawasannya tentang sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Terima kasih, mantap. Terima kasih, itu saja. Ya, Lain lagi. sama-sama. Semoga sehat selalu Pak Agus. Sama-sama Ustaz Nasrul juga, anak-anak juga yang Anak-anak menonton. juga di rumah, semoga di rumah diberikan kesehatan. Semoga akan normal lagi nanti sekolahnya. Saya akhiri, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.